Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di semester 2 kelas 6. Pada pembahasan kita yang pertama, dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menentukan makna kata atau istilah pada teks. Sebelum kita mengetahui makna kata atau istilah, kita akan mencari tahu apa itu kata. Kata adalah gabungan dari huruf yang memiliki makna sesuai dengan konteks atau keadaan kalimatnya dan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, pergi, senang, pasar. Dan biasanya kata itu terdiri dari huruf-huruf yang membentuknya. Kemudian, gabungan dari kata akan membentuk sebuah kalimat. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Itu adalah sebuah kalimat yang dibentuk dari beberapa kata. Ada ibu pergi ke pasar. Kemudian, gabungan dari beberapa kalimat akan membentuk sebuah teks atau paragraf. Bisa terdiri dari 3-5 kalimat dalam sebuah paragraf yang ideal, ya. Kemudian, gabungan beberapa paragraf itu akan membentuk sebuah wacana atau bacaan yang biasa teman-teman temui dalam buku pelajaran, ya. Di buku tematik itu ada sebuah wacana atau bacaan. Nah, itu adalah gabungan dari beberapa paragraf tadi. Nah, sampai di sini sudah paham? Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang, apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang khas atau khusus pada bidang tertentu. Ya, jadi biasanya istilah ini jarang kita pakai dalam bahasa kita sehari-hari, ya. Dan istilah mempunyai makna yang sudah pasti karena sesuai dengan arti dalam Kamus Bahasa Indonesia. Biasanya kalau kita mau tahu artinya atau maknanya, kita bisa melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, istilah ini ada dua. Yang pertama, istilah umum. Berasal dari bidang tertentu dan dipakai secara luas sehingga menjadi kosakata umum. Atau yang sering kita dengar, ya. Contohnya, kewirausahaan, ada aspirasi, kemudian ada kata kecerdasan. Itu adalah istilah masuknya, ya. Yang kedua, ada istilah khusus atau tetap. Nah, ini terbatas pada bidang tertentu dan tidak dipakai secara umum, misalnya bidang-bidang tertentu. Contoh, ada istilah editorial. Ini biasanya kita temui pada bidang berita, ya, entertainment. Kemudian ada bidang penulisan, itu ada kata-kata editorial biasanya. Kemudian ada kata empiris. Nah, empiris ini biasanya kita temukan pada bidang matematika maupun ekonomi. Kemudian ada kata surplus. Kata-kata surplus pada istilah ini, biasanya istilah ini kita temukan di matematika, pada bidang matematika atau ekonomi, ya. Sebenarnya istilah itu adalah juga kata, tapi dia punya makna khusus gitu, ya. Maknanya pada bidang tertentu, bisa dia menjadi luas ataupun hanya khusus atau terbatas, gitu adalah istilah. Jadi, sudah tahu ya apa itu kata dan istilah. Nah, sebuah kata atau istilah itu mempunyai makna. Makna itu apa?
Makna itu arti atau maksud dari suatu kata atau istilah. Jadi, agar kita tidak salah dalam penempatan kata atau istilah, yang pertama kita harus tahu dulu arti atau maksud. Di mana kita bisa mencari? Ya, tentu saja kita harus mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia. Teman-teman juga harus tahu nih bahwa makna kata atau istilah itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ada makna denotatif. Artinya itu adalah makna yang sebenarnya. Ya, sudah melekat di kata atau istilah itu. Jadi makna yang sebenarnya, sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada makna konotatif atau konotasi. Itu artinya makna kiasan. Hanya mengkiaskan saja, menyimbolkan saja, ya, tidak yang sebenarnya. Yang ketiga ada makna gramatikal. Nah, ini dibentuk dari penambahan atau pengurangan kata dan biasanya berubah-ubah, ya, berubah-ubah sesuai konteks kalimatnya. Ungkapan berimbuhan termasuk dalam makna gramatikal ini, ya. Yang keempat, ada makna leksikal. Adalah makna leksikal ini sama dengan makna denotatif atau denotasi, ya, atau makna sebenarnya. Juga sesuai dengan arti di dalam kamus dan belum mengalami perubahan bentuk serta tidak terikat konteks kalimatnya. Nah, untuk memahaminya, teman-teman perhatikan contoh berikut. Contoh kata atau istilah bermakna denotasi dan konotasi. Denotasi. Contoh 1. Kambing Pak Hadi yang akan disembelih adalah kambing hitam yang mempunyai kualitas yang baik. Di sini ada kata kambing hitam. Kambing hitam dalam arti yang sebenarnya, yaitu kambing yang berwarna hitam. Ini adalah kalimat yang mempunyai kata bermakna denotasi, ya. Yang kedua, tadi siang aku memakan hati ayam di rumah makan itu. Memakan hati, benar-benar sedang memakan hati atau hati organ, ya, sebuah organ dari ayam. Nah, kita memakan hati benar-benar gitu, ya. Yang ketiga, aku melihatnya memakai kemeja tangan panjang. Nah, makna tangan panjang di sini adalah kata yang bermakna denotasi atau sesungguhnya bahwa kemeja itu lengannya bertangan panjang, ya, bajunya gitu. Sedangkan yang contoh konotasi masih dengan kata yang sama. Yang pertama, pria itu dituduh sebagai kambing hitam pada kasus tersebut. Kambing hitam, arti konotasi atau yang tidak sesungguhnya, arti kiasnya adalah orang yang dianggap bersalah. Kambing hitam, jadi kambing hitam. Jadi belum tentu benar, tapi dikambing hitamkan, dianggap bersalah gitu. Yang kedua, sikap anak itu membuat ibunya makan hati karenanya. Nah, kalau tadi kan yang makna denotasi makan hati artinya dia benar-benar makan organ hati ayam. Nah, kalau di kalimat yang kedua ini makan hati artinya kecewa. Konotasi, ya, tidak sebenarnya. Yang ketiga, si tangan panjang itu berhasil ditangkap dan dibawa langsung ke kantor polisi. Nah, tangan panjang di sini artinya konotasi, yaitu pencuri. Nah, berbeda dengan yang tadi, tangan panjang yang di atas, ya, bahwa kemejanya itu benar-benar lengannya bertangan panjang. Nah, sudah paham ya denotasi dan konotasi. Kita lanjutkan. Ada contoh istilah atau kata bermakna gramatikal dan leksikal. Perhatikan yang bermakna gramatikal, biasanya dia tidak berdiri sendiri, teman-teman. Ya, ada perulangan, makan. Ada penambahan, makanan. Ada penambahan kata,
makan siang. Nah, ini adalah kata bermakna gramatikal. Kita perhatikan pada kalimatnya. 1. Pak Adi mengundang kami makan-makan di rumahnya. Makan-makan, ya. 2. Jangan membuang-buang makanan. Banyak saudara kita yang kelaparan di luar sana. Nah, makanan di sini berarti gramatikal, sudah mengalami perubahan atau penambahan di akhiran an. Jadi dia makanan berubah dari kata benda ya menjadi kata benda yang bermakna banyak, makanan ya. Yang ketiga, setiap jam istirahat anak-anak makan siang. Makan di waktu siang ya bersama di dalam kelas. Nah, itu adalah kata yang bermakna gramatikal. Kemudian contoh yang leksikal. Setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air putih. Nah, minum tidak ditambahin, tidak pula diulang-ulang ya. Jadi ini adalah makna leksikal dalam kalimat ini. Yang kedua, akhir pekan kali ini kami sekeluarga menghabiskan waktu di rumah. Nah, rumah di sini juga bermakna leksikal. 3. Sejak kecil ia sudah kehilangan sosok ibu. Nah, ibu di sini juga bermakna leksikal. Berbeda nanti dengan ibu negara. Ya, beda, itu sudah bermakna gramatikal karena sudah ditambahkan dengan kata negara yang artinya istri dari presiden. Nah, gitu. Ya, paham ya? Nah, teman-teman, sebaiknya kita perlu banyak sekali membaca, kemudian memahami makna kata itu dalam konteks kalimatnya. Sehingga kita tahu artinya yang benar yang mana sih, kita paskan dengan kalimatnya. Jangan sampai ketika kita masukkan, kok menjadi nggak pas. Nah, gitu cara mencari makna bila kita tidak memegang kamus dan kita menemui sebuah soal. Nah, biasanya kita pilih, kita masukkan kembali ke kalimatnya, sudah pas atau belum, gitu ya. Nah, ada contoh soal 1. Malaria adalah penyakit yang menyebar dari gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Malaria dapat terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Penularan penyakit ini bisa terjadi dengan sangat cepat. Jika dianiaya, penyakit ini bisa berujung pada kematian. Ya, arti kata-kata dalam huruf miring dalam paragraf adalah apa? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, infeksi berarti ada banyak nih. Ada infeksi mikroba, penularan penyakit, atau peradangan. Nah, arti yang pas untuk kalimat di atas dalam paragraf di atas untuk kalimat malaria adalah penyakit yang menyebar dari gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Artinya yang pas adalah penularan penyakitnya. Itu ya. Jadi kita memang harus melihat arti. Contoh soal 2. Air putih bermanfaat untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Racun dalam tubuh akan keluar melalui kotoran. Lebih baik jika kita minum air putih saat perut kosong agar usus menjadi lebih bersih. Nah, arti kata racun dari paragraf di atas adalah, karena racun ini kata yang bermakna denotasi dan leksikal ya, maka dia artinya apa? Mari kita lihat. Coba kita pas-paskan, karena kita kalau nggak buka kamus, ya kita paskan dengan kalimatnya ya. Air putih bermanfaat untuk mengeluarkan zat yang membantu proses enzim dari dalam tubuh. Oh, itu tidak cocok ya. Kemudian yang B, air putih bermanfaat untuk mengeluarkan benda yang mengandung zat bermanfaat.
Nah, benda yang bermanfaat sebaiknya tidak dikeluarkan kan? Maka itu tidak pas yang B. Air putih bermanfaat untuk mengeluarkan racun, yang di sini mengeluarkan zat yang menyebabkan sakit. Sesuatu yang menyebabkan sakit dalam tubuh kita dikeluarkan kan? Nah, berarti ini adalah arti yang sesuai dengan kata racun. Nah, berarti jawabannya adalah C. Maka kita abaikan yang D, karena itu juga tidak pas. Begitu teman-teman ya. Bila kita tidak memegang kamus, maka kita masukkan arti kata tersebut ke dalam kalimatnya sehingga kita dapat menemukan arti yang pas. Nah, demikian tadi teman-temanku materi 1 bahasa Indonesia yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, karena teman-teman sudah belajar arti atau makna dari kata atau istilah, ada baiknya kita ketika berbicara dengan kata-kata yang baik ya, sehingga tidak mengandung arti yang tidak baik, makna yang tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Nah, itu Rasulullah sudah mencontohkan ya, bahwa kita harus berkata yang baik. Jika tidak mampu, maka kita sebaiknya diam. Nah, demikian teman-teman dari Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas yang nanti Ibu share ya di grup. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.